are in listen-only mode. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2016. Bersama dengan saya, Afdal di sini. Seperti biasa, agenda kita hari ini ada dua, yaitu yang pertama kita akan membahas untuk indikasi IHSG, dan selanjutnya akan dibahas mengenai stock news atau apa saja yang menjadi perhatian Bapak dan Ibu pada perdagangan hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin mau konfirmasi dulu apakah suara saya terdengar jelas. Mohon konfirmasinya. Baik, tampaknya sudah tidak ada masalah lagi sama seperti kemarin. Baik, langsung saja kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu indikasi IHSG, di mana kami memperkirakan IHSG hari ini bergerak cenderung melemah, tapi pelemahannya ini cenderung terbatas dengan kisaran level support di 5.372 dan resisten di 5.449. Dan sekedar informasi tambahan, PI IHSG sampai dengan penutupan hari Selasa kemarin itu berada pada level 27,44 kali. Adapun yang menjadi drivers atau penggerak pasar kita pada perdagangan hari ini, yaitu yang pertama, tampaknya investor masih menunggu ini result atau kinerja keuangan dari perusahaan-perusahaan yang big cap yang ada di Asia seperti Nintendo dan POSCO. Dan yang kedua yaitu data, tampaknya hari ini ada data inflasi dari Australia yang akan dirilis rencananya hari ini setelah Bank Sentral dari Australia ini, Gubernur Bank Sentralnya Philip Lowe ini mengatakan bahwa tampaknya tidak ada sentimen untuk memotong interest rate-nya karena adanya pelemahan harga komoditas. Dan yang ketiga yaitu oil price ini ditutup melemah, ini turun 1,1% ke level 49,96 US dollar per barrel, itu untuk crude futures. Sedangkan untuk Brent ini jatuh atau terkoreksi kurang lebih 1,3% menjadi 50,79 US dollar per barrel. Sedangkan data dari dalam negeri sendiri pada hari ini tampaknya Dewan Perwakilan Rakyat kita ini akan mengadakan rapat terkait mengenai keputusan rancangan anggaran atau rancangan APBN untuk tahun 2017. Nah, selanjutnya kita masuk ke stock news atau ini lebih banyak ini result dari kuartal 3. Yang pertama untuk Telkom Indonesia. Untuk Telkom Indonesia ini telah mencatatkan bottom line atau net income ini sebanyak 14,73 triliun atau naik atau bertumbuh kurang lebih 27,6% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau year on year. Hal ini disebabkan karena top line dari perseroan atau revenue dari perseroan ini meningkat 17,7% year on year.
Sedangkan saham yang kedua yaitu saham Bank Mandiri, di mana kemarin sore perseroan telah mengadakan analyst meeting dan memaparkan hasil kinerja keuangannya pada kuartal ketiga, di mana perseroan telah mencatatkan net income ini jatuh kurang lebih 17,6% ke 12 triliun rupiah dari periode yang sama tahun sebelumnya 14,6 triliun rupiah. Hal ini disebabkan karena tingginya atau bertumbuhnya beban provisi dari perseroan. Selanjutnya yang ketiga yaitu jasa marga, di mana perseroan mencatatkan laba bersih ini dari target kurang lebih 88,4% dari target tahun ini, yaitu kurang lebih 1,2 triliun atau bertumbuh atau meningkat sebesar 20,68% dari periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 996 miliar rupiah. Sedangkan yang terakhir yaitu saham PPRO atau PP Property, di mana perseroan telah mencatatkan revenue atau penjualan ini naik 51,34% year on year, dan net income naik juga kurang lebih 29,86% year on year. Perseroan mencatatkan net income ini kurang lebih sebesar 260 miliar rupiah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar 200,57 miliar rupiah pada kuartal 3 2015. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan seputar saham atau industrinya. Silakan bisa mengetikkan pertanyaan di kolom question yang tersedia, atau pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui email kami di research@philip.co.id. Bisa juga melalui Twitter kami @pmmcresearch. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ketinggalan atau ingin menyaksikan kembali webinar pagi ini, bisa disaksikan melalui YouTube channel kami di Research-Philip Securities Indonesia. Terima kasih.
Cek. Ya, selamat pagi. Untuk sesi pertanyaan jawab akan bersama saya Aditya Nugroho di sini. Apakah suara saya cukup jelas terdengar? Ya, terima kasih Pak Andi Setiawan. Untuk pertanyaan pertama ada dari Pak Hendra Agustiar mengenai BNII. BNII ini memang secara likuiditas perdagangan tidak terlalu liquid, jadi memang lebih mudah digerakkan oleh badan. Jadi untuk saham ini kalau kita pergerakannya ini baru ada penguatan signifikan 2 hari terakhir dari posisi harga 320-an sampai kemarin tertinggi di kisaran 433. Nah, kalau secara teknikal ini breakout downtrend jangka pendek kemarin, jangka menengah, dan bisa coba kembali akumulasi di level support di sekitar 370 untuk Pak Hendra. Demikian. Lalu dari Bapak Antonius Leo mengenai saham baja, ya saham baja ini untuk tren masih dalam posisi uptrend. Kalau kita lihat dari posisi stokastiknya baru ada pembalikan arah dan ada peluang untuk penguatan masih berlanjut dengan resisten itu level tertinggi sebelumnya di kisaran 410 Pak. Jadi mungkin level 410 hingga 415 ini dapat dimanfaatkan untuk take profit nantinya. Kemudian untuk saham Doit. Ya, untuk Doit juga masih dalam posisi uptrend cukup kuat, cuman karena kenaikan sudah berlangsung lama, kalau kita lihat dari posisi bulan tanggal 5 Oktober ya, ini sudah naik cukup banyak, tapi kemarin sudah sempat terkoreksi dari harga tertinggi di kisaran 507.80 hingga terkoreksi sampai ke kisaran 450. Nah, ini baru melanjutkan kenaikannya dan ada potensi untuk kembali menguji resisten di 580. Jadi kalau Pak Antonius dalam sifat trading jangka pendek masih ada peluang untuk di saham Doit ini Pak. Paling ada potensi untuk menuju ke 580 kembali. Tapi tetap berhubung kenaikannya sangat drastis, kami sarankan untuk trading jangka pendek aja, tidak untuk di buy and keep. Jadi ketika kekuatan kenaikan sudah melemah, pada perdagangan itu bisa langsung mengamankan profit yang sudah ada. Demikian Pak Antonius Leo. Kemudian dari Bapak Erwin Yudo, untuk BNI sudah kami bahas sebelumnya dari pertanyaan Bapak Hendra. Untuk BRMS, nah BRMS seperti grup bakri lainnya memang sangat aktif beberapa hari ini, cuman kami sarankan untuk trading jangka pendek saja dan tidak untuk di keep, karena memang grup bakri secara fundamental masih belum banyak yang bisa diharapkan, jadi ini lebih kepada sifat trading jangka pendek saja. Lalu ada PTBA. PTBA harga minyak dunia turun semalam, jadi kemungkinan untuk saham-saham batubara akan ada peluang koreksi. Untuk PTBA sendiri kami lihat memang sudah mencapai puncaknya pada kemarin di kisaran 12.000, 13.100 ya, dan ada support di kisaran 11.900 hingga 11.600, dan kami memandang untuk saat ini ada potensi untuk terkoreksi kembali ke level 11.600 yang merupakan technical supportnya. Tapi dalam jangka menengah panjang kami masih memandang bahwa sektor batubara masih cukup menarik karena kenaikan harga batubara yang terjadi setahun ini baru akan tercermin di laporan keuangan sekitar kuartal 4 atau mungkin kuartal 1 2017. Jadi masih dapat diperhatikan nanti kinerja perusahaan masing-masing emiten. Demikian Pak Erwin. Lalu lanjut ke saham baja. Saham baja tadi sudah kami bahas
dari pertanyaan Pak Antonius Leo. Lalu ada saham Inaf. Inaf juga masih dalam posisi strong uptrend dan kemarin sempat terkonsolidasi hingga menyentuh support Fibonacci 61,8% di kisaran 2225. Ini sudah kembali menguat dan ada potensi untuk melanjutkan kenaikan untuk menguji level tertinggi sebelumnya di level di kisaran 2700, Pak Erwin. Jadi jika Pak Erwin belum ada barang, masih ada peluang untuk mengejar profit. Cuma tetap perhatikan posisi kekuatan kenaikan dari saham Inaf ini, Pak. Demikian, Pak Erwin. Berikutnya dari Bapak Rudi Hairudin, Bapak Leonard Nugroho mengenai saham Unilever. Dalam jangka menengah, Unilever masih dalam trend sideways dengan posisi harga saat ini berada di kisaran support di level 44.150. Apabila support ini tertembus, maka peluangnya akan berpotensi untuk menguji support di bawah lagi, yaitu di kisaran 42.800. Namun jika support 44.150 mampu bertahan, dapat dimanfaatkan untuk trading jangka pendek menengah dan mengambil langkah profit taking di level kisaran 46.000. Jadi kami sarankan selama belum menembus support resisten bisa dimanfaatkan untuk trading saja, Pak. Begitu Bapak Leonard Nugroho. Lalu ada Pak Rudi Hairudin, pertanyaan mengenai Bukit Sentul. Untuk Bukit Sentul dalam jangka menengah dalam posisi bearish, cuman jangka panjangnya tampak dia dalam posisi uptrend ya. Kalau kita lihat jangka pendek ya masih dalam posisi dalam fase konsolidasi dengan rentang support di angka 90. Lalu ada resisten di kisaran 98. Jadi jangka pendek ini bisa Bapak tradingkan. Jika mendekati level support 90 bisa kembali akumulasi dan take profit di kisaran 98. Jika level 98 tertembus maka akan konfirmasi break downtrend dan menjadi trend bullish kembali, Pak. Jadi bisa mulai akumulasi di level-level support 90. Demikian Pak Rudi Herudin. Kemudian dari Bapak Robertus Emmanuel mengenai saham ADI dan AISA. Kalau dari chartnya kami lihat saham ADI ini masih dalam tren strong bearish dan baru saja menembus support psikologis di level 2300. Jadi kami sarankan untuk saham Adikarya jika Bapak Robertus Emmanuel belum membeli barang, hold dulu position Pak, jangan masuk dulu sambil kita lihat posisi pembalikan arah di mana. Jika karena support 2300 tembus, kami melihat berikutnya ada di kisaran 2200 Pak untuk support saham Adikarya. Dan juga kita menantikan laporan keuangan kuartal 3 ini gimana performance Adikarya untuk tahun ini. Jika melihat dari kuartal 2 kemarin tampaknya masih agak berat untuk mencapai target 2016, cuman apabila ada perbaikan di 2016 kemungkinan bisa menjadi katalis positif bagi saham Adikarya. Namun untuk secara trading kami sarankan untuk tidak mengambil posisi dulu, Pak. Kemudian ada saham AISA. Ya, saham AISA ini dalam short term dalam posisi uptrend untuk menguji resistennya di level 2300. Cuman dalam posisi menengah dia masih ada sideways di kisaran agak cukup lebar rentangnya 1900 hingga 2300 Pak. Jadi jika Pak Robertus sudah memiliki barang bisa
kemungkinan take profit di kisaran 2.300. Namun apabila Bapak ingin akumulasi dan belum memiliki barang, kita lihat apakah resisten 2.300 ini ditembus dengan meyakinkan atau tidak. Kalau seandainya ditembus dengan volume tebal, maka ini peluang untuk kembali akumulasi, Pak. Jadi sell buy high and sell higher. Tapi kalau seandainya resisten 2.300 ini tidak kuat, maka sebaiknya tunggu lagi di kisaran support 2.300. Demikian Pak Robertus Emmanuel. Kemudian dari Bapak Sugianto Jogja mengenai saham SCMA. Untuk saham SCMA dalam jangka menengah ini dalam posisi downtrend, namun kita lihat dalam waktu minggu-minggu ini tampak ada pembalikan arah. Kalau kita lihat dari downtrend channelnya ini belum mampu breakout, tapi sudah mendekati resisten di 2713. Jika Bapak belum memiliki barang, sebaiknya tunggu dulu hingga konfirmasi breakout downtrend channelnya. Apalagi jika ditopang dengan volume yang meyakinkan, maka bisa kembali akumulasi. Namun bila seandainya tampak mulai berat kenaikannya dan cenderung turun, maka sebaiknya tunggu lagi di kisaran supportnya di level 2575. Namun jika level support tersebut ditembus juga, maka kemungkinan penurunan masih akan berlanjut dan kita menantikan support yang lebih jauh lagi, yakni di kisaran 2480. Ini adalah support dari bulan September 2015. Jadi kemungkinan ini adalah support yang cukup kuat. Demikian Bapak Sugianto juga. Pertanyaan mengenai MPPA dari Bapak Eri Victor. MPPA ini dalam tren jangka panjang masih dalam tren bearish, cuman jangka menengah dari sejak bulan Juli kemarin sudah mulai sideways dengan kisaran di rentang 1650 hingga 2080. Cukup besar rentangnya. Namun saat ini sudah mendekati di rentang batas atas, ini di kisaran 2080. Kita lihat apakah dia mampu break resisten ini atau belum. Jika belum, maka sebaiknya menantikan di kisaran support sekitar 1765, Pak Eri. Selama dia belum tembus, kami sarankan untuk menahan diri dulu dan mencoba untuk koleksi lagi di kisaran support. Demikian Pak Eri Victor. Kemudian dari Bapak Henry Chandra untuk BRMS tadi sudah kami bahas. Tetap hati-hati di saham ini, kecuali Bapak memang risk taker dan trading jangka pendek merupakan posisi yang paling aman untuk saham-saham Bakri keseluruhan. Doit juga sudah kami bahas sebelumnya. Sedikit review. Doit juga masih dalam posisi uptrend dan ada potensi untuk kembali menguji level tertinggi di sekitar 580, Pak. Lalu Baja juga masih dalam posisi uptrend dan potensi ada menguji resisten di level 410. Kemudian ada PPRO. Nah, PPRO ini baru saja merilis laporan keuangan kuartal 3 2016. Capaian labanya tumbuh di atas 20% dengan kenaikan revenue di atas 50%. Ini secara bottom line cukup baik bagi PPRO di tengah lesunya sektor properti. Cuman kita menantikan apakah justru ada sell on news di sisi perdagangan hari ini. Apabila ada sell on news, maka ini adalah kesempatan baik untuk kembali akumulasi saham PPRO karena kami melihat supportnya ada di kisaran 1.300, Pak. Dan stokastik juga masih mengarah ke bawah. Sebaiknya menunggu hingga di level support 1.300. Tapi untuk jangka menengah saham ini masih menjanjikan prospek yang cukup bagus. Demikian Pak Henry Chandra.
Kemudian dari Pak Abdul Muin, pertanyaan mengenai Bank Jatim atau BJTM. Untuk BCTM ini tampak ada pola bottom reversal dari kisaran support di level 525. Tampak bahwa support 525 mampu bertahan dari tanggal 3 kemarin dan akan menguji resisten di level 570, Pak. Jadi kita lihat apakah mampu breakout level 570 atau kembali turun. Jika belum mampu, maka masih akan sideways dengan rentang 525 hingga 570. Jadi support 525 adalah entry point yang baik untuk saham BJTM ini. Namun jika breakout 570, kita melihat saham BJTM ini kembali dalam posisi uptrend dengan target price jika breakout 570 ada berada di kisaran Rp600. Demikian Pak Abdul Muin. Selanjutnya ada dari Bapak Adam Ray mengenai saham MAPI dan KBLI. Untuk saham MAPI, kalau secara pola tampak di sini ada pola pembentukan cup and handle. Jadi cupnya sudah terbentuk sejak tanggal sekitar bulan Mei Juni tahun ini, dan ini sudah dalam posisi handle-nya, dan apabila dia break resisten kuat di level 5.000 maka peluangnya masih bisa lanjut hingga ke target berikutnya di 5.300 target terdekatnya. Cuman harus diperhatikan Pak, apakah dia mampu break di 5.000, karena sekaligus juga ini merupakan level resisten psikologisnya untuk saham MAPI. Kemudian ada saham KBLI. KBLI ini dalam jangka panjang masih dalam posisi uptrend, namun jangka pendek ada sedikit konsolidasi di rentang 290 hingga di 320. Dan kalau dari stokastik tampaknya masih ada peluang untuk kembali menguat, menguji resisten di 320 Pak. Namun jika sampai level 320 lebih baik take profit dulu sambil kita menantikan koreksi untuk kembali akumulasi di level support 290. Demikian Pak Adam Ray. Kemudian dari Bapak atau Ibu Levi Aklevi mengenai saham UNTR. Untuk saham UNTR dalam jangka pendek dan menengah dalam posisi uptrend dan sudah mendekati resistennya di kisaran 20.900. Ini merupakan resisten cukup kuat. Untuk one day trade kami kurang menyarankan untuk saham UNTR ini karena saham ini lebih cocok untuk ditradingkan dalam jangka menengah panjang. Namun jika kita lihat secara teknikal ada peluang untuk ada pembalikan arah ketika dia sudah mendekati 20.900 atau 21.000 untuk kembali menguji kisaran support di level 19.200. Jadi jika Ibu atau Bapak Levi Aklevi sudah memiliki barang, lebih baik bisa sell on stand dulu. Karena juga secara sisi stokastik sudah mulai berada di area oversold. Namun kita lihat juga jika dia mampu break resisten 20.900 dengan volume meyakinkan, ada potensi untuk kembali melanjutkan ke level resisten berikutnya di kisaran 22.000. Namun kami rasa lebih besar kemungkinan untuk dia mencoba
berbalik arah di resisten 20.900. Demikian Bapak atau Ibu Levi Aklevi. Kemudian dari Bapak Hendra Agustiar Wijaya mengenai saham IJBP. ICBP dalam posisi medium, masih dalam posisi uptrend, namun dari posisi sejak bulan Agustus dalam fase konsolidasi di rentang 9.400 hingga 9.775. Namun jika dilihat dari stokastiknya sudah berada di area oversold dan ada potensi untuk mengulangi arah, Pak. Jadi kita lihat apakah resisten 9.775 ini mampu di breakout dengan volume meyakinkan, dan jika breakout maka peluang untuk kembali ke 10.000 menjadi besar. Dan 10.000 ini menjadi resisten kuatnya, dan apalagi jika ditopang oleh laporan keuangan Q3 nantinya yang solid, maka 10.000 ini akan dapat di breakout untuk menuju level berikutnya, target berikutnya di kisaran 10.600, Pak Hendra Agustiar. Namun kita menantikan crucial point-nya adalah di level 9775 ini, apakah dia mampu tembus atau belum. Demikian Pak Hendra Agustiar. Selanjutnya dari Bapak Andi Setiawan mengenai saham Modern Land dan Wintermar. Untuk Modern Land dalam jangka menengah masih posisi dalam fase sideways, namun rentangnya cukup besar di kisaran 350 hingga kisaran 445 hingga 450. Ini memang rentangan cukup besar, jadi trading di saham Modern Land ini kita harus memanfaatkan momentum ketika sudah mulai masuk di support bawah di 350. Kalau kita lihat dari stokastiknya masih ada peluang bagi saham Modern Land ini untuk menguji support. Kalau kita lihat dalam jangka pendek, saham Modern ini dalam posisi uptrend karena dia berhasil membentuk higher low kemarin di 380. Namun jika nanti support setelah ada koreksi menembus di bawah 380 ini, maka posisi kembali menjadi downtrend. Kita lihat apakah 380 ini adalah mampu dipertahankan atau tidak. Karena jika mampu dipertahankan, tidak menutup kemungkinan untuk menguji level tertinggi sebelumnya di level 435. Bapak Andi Setiawan. Demikian. Kemudian untuk saham Wintermar. Ya, Wintermar ini masih dalam posisi sideways di rentang 164 hingga tertingginya di 275. Cukup besar juga rentangnya, namun dalam jangka panjang dia dalam posisi downtrend. Kalau kita lihat dalam posisi jangka menengah, support resistnya di kisaran 220 hingga 260, Pak. Jadi seandainya ada koreksi dan sampai di kisaran 220 hingga 228, ini bisa dikoleksi untuk dilakukan profit taking setelah mendekati resisten di 260. Jadi lebih baik saham ini untuk ditrenkan jangka pendek saja, Pak. Demikian Pak Andi Setiawan. Selanjutnya dari Bapak Aldi mengenai saham Pakuwon atau Pewon. Pewon ini dalam tren jangka pendek masih dalam fase penguatan, dan dia baru saja breakout resisten kuat di 700, merupakan resisten psikologisnya. Namun degree kenaikan sudah cukup drastis, ada peluang untuk melakukan koreksi terlebih dahulu untuk kembali menguji level support di 700. Jadi Bapak apabila Bapak Aldi belum memiliki saham Pakuwon, bisa tunggu di level 700 untuk kembali entry. Demikian Pak Aldi. Ya, demikian karena sudah mulai memasuki jam trading, kami sudahi sesi tanya jawab untuk hari ini, dan jika Bapak Ibu masih
memiliki pertanyaan dapat mengirimkan di email kami di research@philip.co.id. Demikian, selamat trading dan salam cuan. Terima kasih.